ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. RRI Palembang, suara kreativitas barengan Ragil, sahabat kreatif di Numpang Nampang sore hari ini. Dan seperti janji saya tadi, sore ini sudah ada teman-teman dari ALSA Universitas Sriwijaya yang kita akan ngobrol seputar ALSA nih, sahabat kreatif. Dan mereka juga membawa sebuah hal yang baru yang nanti kita akan ceritakan. Dan di studio Pro 2 FM, saya pengen say hello dulu untuk ada Alcase ya. Ini selaku, boleh deh dijelasin dulu deh Alcase. Oh iya, saya selaku Presiden ALSA Indonesia. Oke. Terus dari kita ada Mac ya. Iya, halo Halo. sore Mas. Jadi aku ini Mau siang tadi. Iya, mau siang tadi agak salah kirim ya. Oke, jadi aku kenalin diri dulu. Nama aku Mediza Nurul Alika. Kebetulan Oke. aku sebagai Vice Directors of External Affairs ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya. Jadi di bawahnya Bang Alkes nih. Tapi di atas aku sebenarnya ada direkturnya lagi untuk Oke. ALSA Unsri. Tapi hari ini berhalangan hadir nih. Oke, nggak apa-apa. Terus ada Uti nih. Ya, halo. Hai. Jadi aku di sini sebagai project officer-nya dari acara seminar dan musyawarah nasional ini. Oke, Semunas ya. Iya, sebenarnya. Tadi sempat kayak ngeliat di Instagram Pro 2 gitu, Semunas Seminar Musyawarah Nasional. Betul. Ini 2021 ya? Iya. Iya. Ngomongin soal Semunas, Seminas, Semunas. Sorry guys. Semunas Nggak ya. apa-apa. Iya, betul. Ini bukan hanya pertama kali yang diselenggarain ya, tapi ada beberapa kali yang diselenggarain dari ALSA, terutama untuk iya. Semunas. Nah, ALSA sendiri boleh deh Case diceritain dulu kayak gimana sih? Untuk ALSA sendiri mungkin kayak teman-teman, ALSA tuh apaan gitu? Oke. ALSA sebenarnya dalam singkatnya itu kumpulan mahasiswa hukum. Oke. Dan kita ini sebenarnya se-Asia, Mas. Oke. 17 negara, kita banyak 17 negara yang memang tujuan awal pembentukannya itu kita untuk harmonisasi sistem hukum. Oke. Dan sekarang salah satunya ALSA Indonesia negaranya. ALSA Indonesia memiliki 14 universitas di bawahnya atau kami sebut local chapter. Dan local chapter itu salah satunya ada Universitas Sriwijaya. Oke. Local chapter kita pun juga tersebar luas dari Siak Kuala di Aceh sampai di Samratulangi di Manado. Jadi memang ya kegiatan kita seperti ini. Diskusi hukum, membuat suatu kajian, berkumpul-kumpul, silaturahmi, berkomunikasi dan juga menambah koneksi mungkin biasa dibilangnya ya. Seperti itu sih, Mas. Apa yang penyebab dari si Case sampai kayaknya akhirnya gabung ke ALSA waktu kayak awal-awal kuliah gitu? Atau kayak udahlah ikut temen itu? Sebenarnya memang sangat menarik sih, Mas, di awal. Iya. Mungkin kalau orang banyak yang bilang di ALSA ini kita bisa belajar berorganisasi, Oke. skill dan sebagainya. Namun yang aku juga mungkin jarang disebutkan oleh orang lain adalah popularitas itu membawa ke bonafiditas. Iya. Jadi memang semakin kita memiliki pertemanan, dikenal banyak orang, secara tidak langsung membawa kita ke bonafiditas. Apalagi Dan juga akan bermanfaat juga kan di Iya. dunia pekerjaan nantinya. Apalagi dengan segi hukum yang bisa di obrolin gitu ya. Karena kayak hukum juga luas banget, knowledge-nya itu jadi privilege dari teman-teman juga gitu ya. Iya. Nah, kita ke Mac nih selaku dari panjang banget saya. Iya, maaf, VD director eksternal aja nih Mas, boleh disebut. VD eksternal gitu. Nih untuk di ALSA sendiri udah tahun keberapa nih? Kalau aku sendiri ini udah tahun ketiga nih kebetulan nih Mas. Apa yang bisa disampaikan dan experience apa yang pengen disampaikan gitu? Kalau experience aku sendiri di ALSA tuh bener-bener priceless banget, banyak banget. Kalau mau disebut satu-satu tuh susah ya. Jadi kalau di ALSA tuh emang bener-bener benar kata Bang Alkes tadi, selain dapat relasi, itu juga dapat ilmu-ilmu pengetahuan. Juga ini public speaking ini yang aku bisa kuasai sekarang ini juga sebenarnya karena banyak belajar dari ALSA juga. Juga teman-temannya juga nggak terbatas cuman sebatas di teman-teman yang ada di Indonesia aja nih Mas. Iya lagi. Bisa juga dapat teman-teman yang dari luar negeri, Iya. teman-teman yang
we wouldn't expect bakal dapat itu bisa dapat banget di Alsa dan bisa memperluas konektivitas kita juga gitu Iya. loh Mas. Lagian kalau di hukum juga pasti kayak harus mesti banget pinter ya untuk ngomongnya gitu ya. Iya benar. Nah, kalau dari Uti sendiri nih, project director ya? Project officer. Oh, project officer dari Semunas. Nah, di Alsa sendiri apa yang pengen di-sharing pas di awal-awal gitu pas masuk Alsa dan sampai hari ini itu apa? Dari awal masuk Alsa itu sebenarnya kayak ngeliat di ospek nih, kayak itu tuh beda banget daripada apa organisasi yang lain yang ada di FH. Jadi kayak buat tertarik aja buat masuk. Terus pas terjun, wah lebih menarik lagi tuh. Nah, gimana nih, tolong Kis. Anyway, di Alsa tuh ada rentetan kayak director, vice president kayak gitu-gitu ya? Iya. Itu emang dari dulu banget atau ada gimana untuk rentetannya? Sebenarnya berubah-ubah sih Mas. Oh, gitu. Dulu komite namanya. Oh, komite. Sekarang national board. Lalu kalau local chapter sudah dari dulu namanya Iya. local chapter. Dan ya seperti itu kalau di national board namanya presiden, vice presiden. Kalau di local chapter itu ada director, vice director dan local board biasanya. Kamu sendiri udah berapa tahun nih megang vice presidennya? Aku jadi presiden ini setahun, satu periode. Iya. Gitu. Tapi untuk aktif di Alsa dari udah hampir 4 tahun berarti. Iya. Kayak gitu sih. Dan ada kesulitan memegang sebagai vice nya? Enjoy aja ya? Kesulitan pasti ada sih, tapi enjoy aja karena asik. Karena asik. Pusing. Karena Siapa yang kita bisa ketemu banyak orang dan kita juga harus tahu nih nge-treat orang tuh seperti apa. Misalnya kita bertemu dengan teman-teman yang di Aceh, itu kan beda karakteristiknya. Kita ketemu teman-teman yang di Palembang, beda juga karakteristiknya. Iya. Itu membuat kita jadi pandai beradaptasi lah. Iya. Ini all about hukum gitu. Nah, yang kalian dapetin selain di bangku kuliah tuh dari Alsa sendiri untuk hukum-hukumnya seperti apa? Apakah beda atau kayak sama aja? Kalau dari aku sendiri ya Mas, ini kan kemarin di dalam Alsa ini ada yang namanya NMCC, jadi kayak peradilan semu gitu. Nah, kedepannya itu ketika di perkuliahan ternyata memang ada prakteknya yang sama dengan itu. Jadi kayak ketika di Alsa kita udah belajar duluan dan ketika memang benar-benar terjun pada ilmu pengetahuan yang emang bakal dihadapin itu, kita udah kayak one step ahead gitu Oh, loh. gitu, ya, Iya, ya. jadi kayak lebih dulu tahu gitu. Dari teman-teman yang lain gitu ya? Betul, yang nggak ikut iya. Alsa. Oke, sahabat kreatif, kalau mau tanya-tanya sama mereka juga, sama Alke, sama Max, sama Uti juga nanti boleh di WhatsApp aja ke Ragil di 085725 kali 916. Kamu juga bisa melihat visual mereka, kegantengan dan kecantikan mereka tuh ya. Manja. Di YouTube-nya RRI Palembang sekarang ya. Sama nanti bisa juga di Instagram kita @prodo_RRI Palembang. Abis ini kita akan balik lagi di Numpang Nampang sahabat kreatif sama teman-teman Alsa. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime.
Gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hey, ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. RRI Palembang, suara kreativitas barengan Ragil, sahabat kreatif, dan teman-teman dari Alsa LC Untri. Ini ada Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Sriwijaya. Dan tadi juga sempat ngobrol kayak di awal gitu, sahabat kreatif, karena banyak banget manfaatnya ketika mereka gabung di eksternal kampus gitu. Dan itu ngebikin nambah banget untuk ilmunya. Bahkan kayak di Alsa juga mereka bukan hanya satu lokal doang, tapi juga berbagai universitas di Indonesia. Bahkan juga ada 17 chapter ya. Ada kayak sampai negara-negara lain juga nih. Ada momen dimana Alcase atau Mac atau juga Uti yang waktu itu sempat ngobrol juga sama atau berdiskusi sama bukan hanya orang Indonesia tapi teman-teman di luar negeri juga. Mungkin apa yang pernah dilakuin dan boleh di-share? Oke, jadi kalau acara Alsa itu ada Alsa International nih Mas. Jadi di bawah Alsa International itu ada beberapa event internasional, itu Alsa Forum, Alsa Conference, ILTW, IMCC, dan juga dan study trip. Nah, kelima event ini itu bisa diikutin sama semua member Alsa dari seluruh Asia yang jadi anggota dari Alsa International ini. Nah, kalau aku sendiri itu aku pernah ikut Alsa Conference 2 kali. Itu pertama di Thailand sama di Korea gitu. Jadi bisa ketemu teman-teman dari seluruh Asia dan juga bisa kenal-kenalan sama mereka juga, tahu perspektif hukum dari masing-masing negara juga. Kemarin gitu, tentang Mas. apa yang ngebahas di Thailand kemarin? Kalau yang di Thailand itu kemarin ngebahas tentang privacy rights. Nah, Oke. kalau yang di kalau yang di Korea itu ngebahas tentang labor. Oke. Iya. Dan itu jangkanya agak panjang ya untuk melakukan kayak international event itu ya? Iya, jadi dia open tender gitu. Oh, gitu. Case sudah sempat ngikutin? Sempet dong, ya. Di mana kemarin, Case? Aku terakhir di Filipina, yang datang langsung ya. Iya. Karena yang kemarin seharusnya kita ke Mandalay, ke Myanmar, Oke. tapi online. Iya. Tapi yang terakhir kali datang langsung tuh di Filipina, dan kalau tidak salah juga membahas tentang perlindungan data juga, Oke. perlindungan data pribadi. Wih, bagus tuh. Jadi emang seru banget bisa sharing perspektif. Waktu itu kebetulan dapat stable sama Thailand, yang karena kan mereka udah lebih advance ya perihal perlindungan data pribadi. Iya. Dan juga Singapura. Oh iya. Jadi memang benar-benar bisa gain knowledge untuk langsung komparasi studi dengan orang-orang di situ, dengan sistem hukum yang beda kayak gitu. Kalau di sini agak gimana tuh kalau di Indonesia sendiri untuk perlindungan data sampai saat ini yang bisa di-share gitu? Oke, perlindungan data pribadi kita kan hanya diatur dalam Undang-Undang ITE. Iya. Itu hanya sedikit. Makanya sekarang DPR dan pemerintah itu juga lagi akan merancang mungkin mulai tahun ini terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kayak gitu. Nah, menanggapi isu itu kemarin kami Alsa Indonesia juga melakukan suatu kajian. Kita diskusi juga dengan negara-negara tadi, Thailand, stakeholder di Singapura, di Brunei, di Malaysia, untuk memang kita memberikan kasarnya inilah pemerintah, kajian dari kami Alsa Indonesia, mahasiswa hukum yang sudah mencoba untuk belajar di beberapa negara, kita bisa mencontoh mereka Iya, gitu. iya. Wow, luas banget nih. Mahal nih. Kalau diduitin bisa mahal nih. Kalau Uti sendiri ada rasa beban atau seneng banget gak sih kayak di Alsa gitu? Wah, kalau untuk beban dan senang tuh pasti ada gak sih? Hati-hati nih ada presidennya ya. Pasti bakalan ada kayak gitu.
Dan ini tahun keberapa by the way? Uti sama Matt. Sama 3 satu tahun ya? angkatan, iya. Projectnya sering dilakuin sama-sama eventnya gitu di lokal gitu. Ada momen dimana kayak ini berat banget kayak kakak tingkat kemana sih, ada nggak sih gitu? Atau nggak pernah? Ditolongin terus ya? Iya kalau yang gitu pasti ada Pasti banget ada ya. sih. Tapi Iya. kayak kalau kita jalaninnya enjoy aja kan pasti seru juga tetap Alsa. Bisa ngeliat gak sih kayak apa perbedaan antara Alsa dan beberapa yang pernah kalian ikutin atau sampai kayak ngeliat kayaknya Alsa lebih the best deh. Kalau so far kalau di Fakultas Hukum Unsri sendiri menurut aku kalau Alsa itu menurut aku adalah organisasi yang paling organize ya. Jadi kayak memang strukturalnya jelas, juga program-program kerjanya jelas, juga susunan-susunan acara juga jelas. Jadi aku lebih berasa oke, aku di Alsa ini juga belajar membenah diri dan organize myself gitu juga Kak, gitu Dari sih. hukum itu juga yang ada tagline non profit dan non politik Iya ya. betul. Kok saya tahu ya? Tahu dari mana nih? Research ya. Kis, boleh dong kita ngomongin soal four pillar of Alsa. Ini ada internationally minded, sama socially responsible, sama academically committed, sama legally skills. Ini apa aja nih yang bisa dijelasin dari 4 ini? Dari 4 itu mungkin satu persatu ya. Iya. Dari legally skilled, Aha. ya karena kita mahasiswa hukum, kita mencoba untuk meningkatkan potensi dan juga pengetahuan hukum kita. Internationally minded karena kita memiliki 17 negara, jadi memang pemikiran kita pemikiran global, Oke. terutama di Asia. Lalu socially responsible, di luar dari semua kesibukan kita yang kita lakukan dalam segi hukum, dalam segi pembelajaran, tapi kita juga peduli ya, sifatnya proaktif kepada isu-isu sosial, baik itu dengan pembantuan dana dan juga turun langsung ataupun bantuan hukum. Dan yang terakhir adalah academically committed karena kita masih mahasiswa. Mungkin kan kalau zaman dulu kan mahasiswa yang organisasi tok Iya. melupakan akademisnya kan. Mungkin ini sebagai pembatas juga agar kita Tahu ya. organisasi ini sebenarnya Iya. komplementari dari akademis kita. Tapi tetap yang utama adalah akademis. Dan tidak menghilangkan yang namanya akademis tadi. Saya kayak ngeliat, oh ya ada juga nih. Ini dari Alsa sendiri itu boleh bergabung nih anak-anak atau mahasiswa semester berapa aja gitu, kayak awal-awal yang boleh masuk ke Alsa. boleh dari semester 1 ya. Semester 1 ya? Satu, Itu pas Jadi- pas kalian kayak masuk gitu emang udah ada teman-teman dari Alsa tingkatnya gitu kayak Ya, ngomong jadi gitu. setiap tahun itu pasti ada open recruitment-nya gitu Kak. Ada yang kayak nyari tahu atau udah dikasih tahu sama kakak-kakaknya atau udah terkenal banget nih kayaknya saya pengen masuk Alsa gitu. Untuk kayak gitu pasti selalu ada sosialisasi sih. Oh iya. Selalu ada sosialisasi. Karena sebegitu nyamannya kalian di Alsa gitu kayak di hukum gitu, dan menurut saya ini bukan hanya ruang lingkup kecil, bahkan Iya, kayak benar. besar gitu. Dan kata kalian juga bisa membangun relasi tadi bukan Benar. hanya lokal tapi kayak internasional Di ya. international juga. Nah, dari kemarin sempat menyelenggarakan Semunas atau seminar musyawarah nasional ya. Dan 2018 sempat ada di, correct me if I'm wrong, ada Bali, ada Bandung sama Surabaya. Ya, Dan sekarang ini ada di Palembang. kalian tuan rumah berarti. Iya, betul banget. Ada rasa kayak berat banget atau gimana tantangannya gitu? Kayak Gimana Uti? sampai ke jatuhnya ke Palembang itu gimana prosesnya? Jadi waktu itu pas PALT 2018, nah itu pramusyawarah dan Alsa Leadership Training ya. Nah di situ kayak laporan pertanggungjawaban setengah periode, dan di situ juga open tender nih acara Semunas. Jadi director pada saat itu bukan mencalonkan juga sih, udah waktunya untuk ngambil acara nasional. Jadi kita mengambil seminar dan musyawarah nasional untuk di 2021 dari 2018. Kira-kira udah 1,5 tahunan lebih. Iya 2018 diambil. Nah, pas 2019 2019 itu udah 2018 sudah mengajukan. Enggak 2019 sorry. 2019 sudah mengajukan gitu, dan akhirnya 2021 diselenggarain di Palembang gitu. Di Palembang. Nah, itu udah tahu tuh kayak pasti banyak banget nih, nanti 2021 kita bakal jadi tuan rumah loh. Nah, itu udah gembor-gembor dari setahun yang lalu berarti. Itu gimana nih perasaan kalian gitu? Jadi Uti setelah kita open tender itu udah diambil nih, udah Unsri yang dapat. Iya. Terus dari Alsa-Alsi Unsrinya milih buat siapa yang bakalan jadi project officer Iya. kayak gitu. Kira-kira di bulan November 2019. Iya. Jadi Uti terpilih tuh udah sekitar 1,5 tahun. Iya, iya.
dari awal yang bakalan offline sampai ujung-ujungnya online kayak sekarang. Iya. Jadi ekspektasinya itu Nah, itu. kumpul-kumpul kan anak-anak dari Alsa LC Iya. universitas lain, Iya, tapi ya udahlah tetap bisa via daring juga Iya sih. pada akhirnya. 2019 tuh udah seneng banget Iya, gitu. Bakalan offline kan. Ekspektasi traveling kemana nih? Traveling ini. kemana-mana, Terus udah. udah gitu 2020 jeder. Reset jadi. Nah, menanggapi dengan hal 2020 sampai 2021, apa yang udah kalian ubah, shifting kemana tuh? Kayak dari offline ke online tuh agak berat nggak sih? Atau project apa yang kita harus rubah nih gara-garanya kayak gini? Nah, apa yang Kalau dirembukin sama untuk teman-teman? itu sih lumayan sih, karena kita udah audiensi juga, udah dapat surat izin buat nyelenggarainnya secara offline Iya, kan. iya, iya. Tiba-tiba di awal tahun semuanya nggak boleh karena ada keputusan dari gubernur juga buat Iya. itu nggak boleh dilaksanain secara offline. Padahal kita udah dikasih surat izin nih dari pemerintah diperbolehkan buat acaranya offline. Tiba-tiba nggak boleh, ya udah kita ubah semuanya jadi online. Walaupun dengan prokes yang gede banget ya. Ah. Tapi kayaknya gede juga tuh kayak biayanya. Iya, padahal Kita udah bakal swab juga deh kayaknya. full support dari Iya. rektor juga Iya kemarin. lagi ya. Iya. Apa-apa Mengadakan. yang bisa kalian ceritain tentang kesedihan kalian? Jadi curhat session ya ini ya. Tapi ini gak sih apa yang kalian impikan banget di Semunas ya, Semunas tahun ini, dari mungkin yang belum ada 2020 pandemi, dan mungkin apa yang pengen kalian utarakan dan impian kalian ketika orang-orang ke Palembang dengan Semunas ini akan merasakan experience apa yang kalian bikin? Itu kalau masih offline kemarin. Iya, offline kemarin. Kumpul-kumpulnya sih, kayak bondingnya juga sama se-Indonesia kan, kita datang ke sini buat ngobrol-ngobrol juga. Iya. Udah berapa tahun sekali kumpul kayak gitu. Ternyata nggak bisa. Itu sih yang diharapin banget. Ternyata kemarin. bakalan online daring kayak gitu. Guys, kalau ngomongin soal Semunas sendiri, tujuannya pasti sama atau berbeda-beda nih setiap penyelenggaraannya? Sama, kalau tujuan sama. Sama. Tapi tinggal nanti pengemasan tema, kayak gitu mungkin yang beda. Karena kan kita ada 2 agenda, seminar dan musyawarah nasional. Kalau seminar itu memang tema akademiknya berbeda-beda. Iya. Kayak misalnya tahun ini kan larangan ekspor nikel, Iya. seperti itu implikasinya. Tapi kalau misalnya musyawarah nasional itu kita ya sama-sama aja, kita Iya. membahas laporan pertanggungjawaban. Kayak saya sebagai national board, sebagai pengurus nasional itu mempertanggungjawabkan kinerja aku Iya, selama 1 tahun tadi. Iya, Iya. kayak gitu. Oke. Nanti kita habis ini ngobrol soal Semunas Sahabat Kreatif ini yang akan diselenggarakan sama teman-teman Alsa. Jadi mungkin yang kemarin juga kayak nanyain Alsa mana, udah ada nih di Prodo FM, udah ngobrol sama kita. Silahkan lihat aja. Yang good lookingnya udah pada di YouTube kita nih, di @RRI Pro 2 Palembang dan RRI Palembangnya bisa dikepoin di YouTube kita. Habis ini kita akan ngobrol lagi sama teman-teman dari Alsa Sahabat Kreatif ya. Stay tune di sini ya. Halo, saya Tulus. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Izinkan aku pergi dulu yang berubah. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Waktunya kentongan. Pemakaian masker menjadi salah satu standar pencegahan virus COVID-19. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Masker disarankan harus menutupi hidung hingga dagu, tidak longgar dan tidak lebih digunakan dari 4 jam. Khusus untuk masker kain, setelah pakai dicuci menggunakan sabun. Penggunaan masker sangat penting untuk menjaga apabila kita bersin tidak menular ke orang lain. Begitu juga saat orang lain bersin tidak menular ke kita. Kepatuhan warga Indonesia untuk mematuhi standar pencegahan COVID-19 akan membantu mempercepat pemutusan wabah ini. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hey, ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah
Aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. RRI Palembang, suara kreativitas barengan Ragil dan juga teman-teman dari Alsa Unsri. Nah, tadi sudah ngebahas banyak banget soal Alsa, sahabat kreatif. Kayak di awal mereka sign-nya seperti apa, dan ceritain sampai kayak dia punya pengalaman ke luar negeri dengan berbagai aspek teman-temannya juga. Itu yang menambah knowledge mereka sampai hari ini. Gokil sih, kayak tahun-tahun kemarin juga sampai kepikiran kalau misalkan di 2021 di Palembang akan diselenggarakan Semunas, bakal keren seperti apa gitu. Dan akhirnya kayak mereka harus berputar otak juga untuk shifting bagaimana caranya. Nah, kita ngomongin soal Semunas yang akan diselenggarakan nanti sama teman-teman dari Alsa Unsri, sahabat kreatif. Dan kita ngeliat dari konteksnya ini adalah implikasi kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia ya. Nah, sejauh ini ngomongin soal nikel, itu dari pihak Palembang atau udah dilakukan dari nasional untuk Alsanya kalau untuk tema ini, atau dari pihak Palembang udah ngasih tema ini aja gitu? Jadi untuk temanya itu dari kita panitia yang menentukan. Nah, untuk temanya itu implikasi kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia terhadap investasi dan percepatan kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia. Nah, untuk pembicaranya itu kita ada 3, yaitu dari Kementerian ESDM, terus dari Hyundai, sama dari akademisi dari Unsri. Jadi kita ambil dari akademisi Unsri karena acaranya di Unsri. Ya, jadi ketika panitia ketika panitia nentuin tema itu nanti dipropose ke Alsa Indonesia-nya lagi nih, nanti sama National Board dilihat, diriset, baru di ACC nih bakal tepat atau enggak buat jadi bahan seminar nasional gitu. Kemarin ada berapa opsi yang disampaikan atau dikasih? Jadi yang sebelumnya itu terkait lebih ke hukum administrasi negara. Nah, itu nggak jadi ke investasi ini, ke nikel ini, gitu. Nah, dari nikel sendiri nih, sahabat kreatif, saya kayak sampai ngelihat di proposal mereka tuh gokil sih, kayak ini karena percepatan produksi mobil listrik di Indonesia, terus udah gitu kayak ada tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan program mobil listrik juga. Dan ini juga ada dari peraturan nomor 55 tahun 2019 ya, dari presiden gitu. Nah, untuk dari tujuan bahkan ada kayak berejo bersama, beremuk bersama. Iya, itu tema besarnya. Itu tagline-nya kita. Tagline dari Palembangnya juga ya. Itu yang nyatuin juga teman-teman juga. Iya, benar. Kalau ngomong soal implikasi kebijakan larangan ekspor nikel tuh seperti apa nih dari kalian satu-satu, boleh diceritain? Oke, kalau implikasi kebijakan ekspor nikel ini kan sebenarnya sangat disayangkan kan ya. Jadi dari Indonesia sebenarnya ini salah satu penyumbang nikel terbesar untuk bagian Asia nih. Tapi sama United Nation kan dilarang karena dianggap tidak eco-friendly. Jadi kita nih beranggapan bahwa kayaknya ini bagus nih buat dibawa nih, karena juga larangan ini kan juga berpengaruh sama masyarakat Indonesia dan percepatan ekonomi juga ke depannya gitu. Karena juga banyak yang belum ngeh sepenuhnya kalau nikel itu emang dari dulu harusnya mesti di stopin gitu ya. Sampai ada yang namanya peraturan presiden di tahun 2019 betul. Jadi kita maksudnya pola pikir kami adalah lebih baik difokuskan untuk di Indonesia dulu aja. Jadi kita produksinya juga di Indonesia terlebih dahulu aja. Jadi kayak ini tuh good point, starting point buat kita juga buat kedepannya biar percepatan ekonomi sama percepatan dari teknologi nikel ini di Indonesia juga lebih baik gitu. Iya. Mungkin ini bisa jadi step up, bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Mungkin dari teman-teman Semunas bisa kayak 3 tahun ke depan udah jadi blow up.
Iya. Outcome-nya nggak bisa langsung ketika ada kebijakan, nggak bisa langsung dilihat outcome-nya secara langsung kan, harus tunggu sampai berapa tahun ke depannya dulu gitu. Untuk Semunas sendiri kata si Alkes tadi ada 2 nih, seminar sama musyawarah ya. Iya. Nah itu di hari apa aja dan katanya sampai 4 hari gitu. Iya benar. Iya, Jadi betul. Kita mulai hari Kamis. hari Kamis tanggal 18 sampai 18. tanggal 21. Nah itu dari seluruh Indonesia yang nantinya join via Zoom atau langsung datang ke sini atau bagaimana mekanisme Itu teman-teman Alsa-nya? dari via Zoom. Jadi Oke. tanggal 18 itu kita ngadain opening sama seminarnya. Nah, setelah opening sama seminar baru kita ngelaksanain musyawarah nasionalnya kayak gitu. Apa yang jadi harapan kalian ketika di Semunas 2021 ini? Apakah cuma untuk teman-teman dari Alsa se-Indonesia atau ada impact dari luar juga tuh? Oke, kalau itu banyak ya harapan ya. Iya. Dimulai dari seminar mungkin ya. Kita dengan membawa tadi implikasi kebijakan larangan ekspor nikel, karena kan memang sekarang tuh kalau kita banyak yang nggak tahu perihal hal ini. Iya. Dan setelah kita telaah, kita coba bandingkan dengan mobil yang memang atau kendaraan yang berbasis bensin Sama seperti eco. itu dengan yang listrik seperti ini. Iya. Pertama ya jelas lebih eco friendly Iya. dan harganya pun jauh. Jauh ya. Aku pernah baca yang memang sekali kita ngisi bensin full, ngecharge listriknya itu kendaraan itu ngefull, itu bisa sampai Bandung tanpa harus Wow. ngisi listrik lagi. Kayak gitu. Jadi memang pertama udah murah, sangat hemat, eco friendly, convenient lah. Nah itulah yang sebenarnya pingin kita salah satunya juga jelasin ya ke teman-teman ya, kayak kita ini udah mulai ke arah sana loh kayak gitu. Sekaligus kita juga membahas dari sisi tadi investasinya dan sebagainya kayak gitu. Karena tidak hanya Hyundai, beberapa juga kayak misalnya mobil, bukan promosi kita ya, tapi Iya, kayak nggak ada apa-apa. Hyundai, Lexus, Tesla itu sudah mulai. Tesla juga udah. Iya, tuh. lagi Tesla kan udah mulai. Udah keluar. Aha. Mungkin udah ada rencana investasi kalau nggak salah di sini juga. Iya. Kayak gitu. Itu kan pasti dari tahun ke tahun orang udah mikirin rezekinya seperti apa dan dari kalian ada nggak sih kayak ngebahas obstacle yang ada di sana, misalkan kayak kita akan memulai dari sini, jadi apa aja pemecahan masalah dari yang akan di share di Semunas nanti? Kalau untuk itu kita tuh sebenarnya melihat dari nanti pemaparan dari, tadi. Iya, pemaparan Oke. dari speakers yang udah kita lihat bakal kompeten buat jelasin tentang topik kita itu, nanti kita bakal diskusiin bareng-bareng setelahnya dengan tapi kalau di seminar ini cuman dalam via Q&A-nya aja. Jadi nanti dari Q&A itu jadi teman-teman yang ada jadi delegasi Semunas ini bisa paham semua nih tentang topiknya. Boleh dong di-mention siapa aja yang bakal jadi pembicaranya gitu. Tadi agak kurang get it gitu. Baik, untuk pembicaranya itu kita ada 3 nih. Yang pertama itu dari staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara, itu ada Prof. Dr. Insinyur Irwandi Arif. Lalu dari Fakultas Hukum Unsri itu ada Dr. Irsan. Sama dari Hyundai itu ada Bapak Erwin. Oh, ada 3 ya? Ada 3. Jadi Direktur PT Hyundai Dari Hyundai, Direktur PT Hyundai-nya, Sales Director-nya. Oke. Itu sehari langsung di seminarnya atau Ya, ada satu-satu? dalam 1 hari. Oh, dalam satu hari. Yang Setelah 4 hari opening tadi kita apa? langsung seminar kayak gitu. Jadi yang deretan 4 hari itu aku ngapain aja? Musyawarah nasional Oh, ya musyawarah biasanya. nasional. Seminarnya sehari ya? Seminarnya sehari. Sorry guys. Iya Kak, BTW ini kalau untuk seminar nasional ini kan sifatnya nasional ya. Oke. Nanti itu bakal ada live YouTube juga nih dari Alsa Indonesia. oke. Jadi teman-teman yang penasaran sama tema kita yang tema implikasi larangan ekspor nikel, percepatan baterai kendaraan bermotor berbasis baterai ini bisa banget join di live YouTube-nya, streaming YouTube-nya nanti pada tanggal 18 gitu. 18 Maret. 18 Maret bisa banget nih. Nah, berarti yang dibuka secara umum tuh adalah Seminarnya, iya betul. As a free? Ya. Ya. Gratis ya. Jadi bisa Gratis teman-teman banget bisa dong. gabung ya. Iya. Dari semua kalangan kayaknya. Kapan lagi nih pembicaranya mantep-mantep nih, ada menteri, ada director, kapan lagi nih bisa free kan, bisa langsung aja join ke YouTube ya. Nanti apa yang pengen kalian sampaikan sama orang-orang atau teman-teman kalian yang misalkan nanti kayak mau join, bahkan yang mungkin orang lain juga untuk join tuh bakal dapat apa gitu selain ilmu yang mereka akan dapetin di seminar ini?
Oke, jadi ini sebenarnya kan acaranya tuh sebenarnya untuk internal ALSA aja. Jadi kayak ALSA Indonesia itu dikumpul jadi satu buat pertanggungjawabannya National Board pada tahun ini. Nah, tapi kalau untuk pesan-pesan teman-teman yang bakal join seminarnya itu jangan sampai banget dilewatin karena temanya udah benar-benar urgensi kita saat ini, benar-benar bisa wake us up banget. Terus juga pembicaranya juga mantep-mantep. Jadi harus banget stay tune di YouTube ALSA nanti buat di streaming nanti. YouTube-nya ALSA Unsri. ALSA Indonesia, ALSA Indonesia sama ALSA juga. juga. Kita jadi digabung ya? Enggak, jadi ada masing-masing Oke. gitu. Nanti connect gitu. Nah, dari teman-teman ALSA yang nantinya akan juga live streaming di tanggal 18 Maret itu juga bisa kalian ikutin sahabat kreatif, apalagi yang sangat mantap banget tuh teman-teman dari teknik nih sebetulnya kayak teman-teman pertama yang kayaknya siapa tahu skripsinya bisa mengebantu gitu iya, mantep tuh. Dari pertambangan juga nih boleh. Iya, pertambangan kayak gitu ya. Kan. Cuman denger radio bisa dipikir, judul skripsi nih gitu kan. Kayaknya bisa jadi implikasi kebijakan larangan. Iya, bisa ini ya. Benar. Nah, dari teman-teman ALSA sendiri dan nanti akan ada Semunas di tanggal 18 Maret. Nah, dari Brejo bersama, Berembuk bersama itu pun yang kalian kasih tahu sama orang-orang bahwa kalian sangat aware banget terhadap nikel ini, bukan hanya soal nikelnya, tapi saya yakin dari segi hukumnya yang bakal kalian bahas. Betul. Itu apa yang pengen kalian sampaikan dari segi hukum dan lain segala macamnya, secara common aja. Kalau commonly sebenarnya kalau dari segi hukum, jadi kita tuh mau menegaskan bahwasanya di sini itu ada kebijakan dari pemerintah itu kan sebenarnya cita-cita dari bangsa juga kan. Jadi terbentuknya undang-undang itu pasti asalnya itu dari cita-cita dan harapan masyarakat. Jadi dari ini kita beranggapan bahwasanya mungkin kalau disosialisasikan kepada masyarakat secara luas terkait tema ini, mereka bakal mengerti di kebijakan terkait kebijakan ini dan juga mungkin bisa kontribusi dan juga kasih kasih pendapat mereka juga terkait kebijakan-kebijakan yang udah dikeluarkan pemerintah ini. Iya, setuju. Mungkin kalau dari dulu kayak ada yang namanya charger pakai kabel, akhirnya ada berarti tanpa kabel. Iya, wireless. Mantap. Oke, sekali lagi boleh kalian pengen nyampaikan apa di sesi terakhir ini untuk teman-teman di luar ALSA ataupun di dalam ALSA tentang Semunas yang akan diselenggarakan tanggal 18 Maret ini, apa aja, siapa aja yang bakal ikutan, siapa aja yang boleh ikutan juga, dan boleh di-share apa aja yang kayak Instagram kalian gitu, boleh? Jadi kita di sini tuh pengen banget buat teman-teman join di live YouTube-nya ALSA Indonesia dan ALSA LC Unsri nantinya buat ikut di seminar nasionalnya nanti. Ngeramein. Ikut ngeramein, nanti boleh juga Q&A juga dari YouTube, nggak apa-apa. Terus buat semuanya, kalangan semuanya nih, buat bisa ikut di live YouTube itu, ikut di seminar nasional itu. Nah, untuk info lebih lanjutnya itu bisa follow Instagram Semunas, yaitu semunas.alsa. Kayak gitu. Mungkin bisa juga follow Instagramnya ALSA Indonesia sama ALSA LC Unsri. Iya. ALSA LC Unsri tuh di follow. ALSA Indonesia sama semunas.alsa. Tanggal 18 ya? Iya, tanggal 18. Bentar lagi dong, berarti seminggu lagi. Minggu depan. Sama juga mungkin kalau ada teman-teman yang mau beli merch-nya nih, boleh banget beli merch-nya ALSA. Iya, lagi masih ada bisa banget. Order. Iya, bagus nih. Lucu-lucu nih, t-shirt, ada apa lagi Ti? Ada masker juga. Masker. Ini beneran dari teman-teman ALSA Unsri ya yang kayak nanti setelah atau penyelenggaraan Semunas kalian kayak ngebikin open order untuk masker atau t-shirt gitu. Itu jadi udah ongoing nih, udah. Open ya? open order. Open order. Free order gitu ya. Ini dari teman-teman ALSA semua yang ngurus ya? Benar. Iya, dari panitianya Semunas. Dan semua benefitnya dari untuk Semunas gitu? Atau dari untuk kalian? Jangan dong. Oh ya, oke, sekali lagi apa yang pengen disampaikan tentang harapan Semunas di tahun ini? Harapan Semunas tahun ini pastinya mungkin tadi ya, dari segi hukum, dari segi akademiknya kayak gitu, namun dari segi internal ALSA Indonesianya
walaupun kita dalam keadaan daring seperti ini, yang biasa kita bisa bonding langsung, berkenalan langsung dengan satu sama lain, tapi tetap bisa jaga tali silaturahmi, tetap bisa jalin kekeluargaan yang baik dan membuat suatu kesan yang baik lah dari Munas ini. Dan Jadi mendapatkan hal yang positif juga ya. Pastinya. Ada dari Mike atau Uti pengen disampaikan lagi tentang harapan Munas kalian yang udah di kayak apa ya, disiapin sampai akhirnya kayak nanti tanggal 18 deh. Oke, mungkin harapan dari aku benar kata Bang Alkis tadi, biarpun kita melakukan acara ini nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun ini via daring, tapi tetap silaturahminya harus tetap jalan dan juga kita tetap bisa bersosialisasi sama teman-teman yang ALSA yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga untuk tadi jangan lupa banget nih yang tonton di YouTube ya tadi, biar bisa dapat benefitnya juga dari ALSA, karena kita kan sebagai intermediary actor juga buat mahasiswa hukum ke masyarakat. Jadi harus banget nih dipantengin buat seminarnya nanti. Join live YouTube-nya. Iya, live YouTube-nya nanti. Uti ada yang tambahin? Dari Uti sih Stock Project Officer Semunas. Ya kayak apa ya? Semoga sukses ya. Pokoknya semoga sukses aja acaranya. Saya tahu dengan helaan nafas lancar, sukses gitu. Laporan pertanggungjawabannya juga lancar. Amin. Terima kasih untuk teman-teman dari ALSA Unsri. Makasih banyak Kak. Iya. Dan semoga acara tanggal 18 itu bukan hanya soal acara yang berlangsung yang disiapkan dari beberapa tahun atau bulan, tapi juga akan berdampak sama teman-teman, bahkan juga untuk Indonesia. Bener. Amin. Terima kasih untuk ALSA Unsri. Nanti Terima semoga kita kasih akan banyak bertemu Kak lagi. Ragil. Sahabat kreatif, kita udah kelar nih untuk ngobrol di Numpang Nampang sama teman-teman dari ALSA Unsri. Nanti obrolan kita dan mereka juga bisa kalian repeat untuk videonya di YouTube kita di RRI Palembang. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @pro2 RRI Palembang, sahabat kreatif. Abis ini saya Ragil masih nemenin kamu di Sensasi Sore. Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. You are listening to Pro2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Hits. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening. The best music in this channel. Pro2 FM.